Selamat malam semuanya. Malam ini saya sedang tampil ke Pura Kertakawat yang ada di Buleleng. Pura Kertakawat diburu oleh para pejabat. Nah, saya punya pantun ini buat kalian. Dari Bungkulan menuju ke barat, jangan sampai kamu tersesat. Jika kalian seorang pejabat, jangan lupa tampil ke Pura Kertakawat. Bila kalian menyebut dan mendengar ya nama pura yang ada di Buleleng, ada Pura Pulaki, jelas tak bisa ya terlupakan. Pura yang berlokasi di Buleleng bagian barat ini memang dikenal sebagai satu pura yang kerap disinggahi orang-orang, lebih-lebih yang melintasi di pinggir pantai jalur Jalan Raya Grogak Girimanuk. Sebelum sampai, mereka seolah-olah wajib berhenti sejenak di depan Pura Pulaki. Di tempat suci berkategori Dang Kayangan ini sesuai Purana Pulaki terkait dengan perjalanan Dang yang Dwijendra yang di Bali juga berjuluk Bedana Sakti Wawurau, rohaniawan dari Jawa Timur di tanah Bali pada abad ke-16. Mereka mencakupkan tangan mohon kepada Ida Sang Hyang Widi, kepada Hyang Mahadewi penguasa di Pura Pulaki, supaya diberikan keselamatan dalam perjalanan. Lazimnya Pura Serkayangan ya, Dang Kayangan maupun kayangan jagat lain, maka Pura Pulaki juga memiliki beberapa pura pesanakan ya kerabat. Lokasinya berada di 4 arah mata angin, dan salah satu di antaranya adalah Pura Kertakawat yang berlokasi di Banjar Kertakawat, Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Lokasi daripada Pura Kertakawat ini ya kurang lebih 1 km ya dari Jalan Raya Grogak Girimanuk. Jika kalian dari arah Buleleng atau Singaraja Kota, pura ini ada di sebelah kiri. Dan ciri-cirinya di sebelah kiri ini, sebelum kalian belok ke kiri, di situ di pojok itu ada Indomaret besar. Itu adalah satu-satunya Indomaret yang ada di daerah Pulaki ini. Kalian boleh belanja dulu. Nah, itu ciri-cirinya. Di situ ada gang jalan masuk ke kiri. Terus saja terus masuk, nanti kalian akan mentok menuju ke Pura Kertakawat. Seperti yang saya sebutkan tadi, Pura Kertakawat diburu oleh para pejabat. Jadi semua para pejabat yang ada di seluruh Bali, bahkan ada di luar Bali juga ya, atau orang yang hendak meraih jabatan atau ingin melamar suatu pekerjaan, menjadi polisi, mau menjadi hakim, mau menjadi penegak hukum, lawyer. Jadi sepatutnya itu kalian jangan lupa tampil dulu ke Pura Kertakawat. Walaupun kalian sudah memiliki jabatan, kalian juga wajib tampil ke sini. Oh ya, saya sudah bercerita tentang Pura Melanting. Apakah kalian sudah menonton? Jika kalian belum menonton, berarti kalian belum subscribe channel saya ya. Sekarang kamu subscribe dulu channel saya, maka saya akan selalu upload tentang pura-pura, sejarah ceritanya yang ada di Bali. Kalian akan bisa menemukan lebih banyak lagi tentang cerita-cerita dari saya tentang pura-pura yang ada di Bali ya. Tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Tidak berat untuk menekan, hanya klik selesai. Tidak susah kan, dan tidak perlu bayar. Jadi di Pura Kertakawat ini yang bersemayam itu adalah Ida Betara I Dewa Mentang Yuda, atau beliau lumrah disebut dengan Ida Betara Hakim Agung, yang berstana di sini dan diyakini mampu memberikan
kesukertan jagat, dan kalian sebagai pejabat akan direstui untuk meraih jabatan itu. Dan bagi kalian yang sedang menjabat, kalian akan diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum. Jadi didasari oleh kepercayaan itu, maka banyak orang datang ke Pura Kertakawat ini ya, yang di Bali dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Seseorang yang hendak meraih jabatan dan menunaikan tugas, selain menjabat di pemerintahan maupun swasta, mereka merasa tak cukup percaya akan dirinya, mengandalkan kemampuan diri sendiri dan berbekal keahlian semata dari sekolah, dari universitas tidak cukup. Jadi mereka datang itu guna lebih memantapkan langkah mereka dalam mencapai tujuan di bidang hukum. Maka kerap kali mereka menempuh jalan niskala, yaitu memohon berkah, petunjuk dan bimbingan dari Yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan mereka yakin dari beberapa tempat suci, di antaranya adalah Pura Kertakawat ini dirasakan cocok sebagai tempat memohon berkah seperti itu. Dalam cermat pemangku yang ada di Pura Kertakawat ini, hampir setiap hari itu ada yang bersujud datang ke sini di hadapan Ida Betara yang ada di Pura Kertakawat ya. Terlebih saat transportasi darat bertambah lancar ya, dengan jalan yang bagus di daerah sini, kapasitas warga Hindu yang datang semakin banyak. Jadi warga yang tangkil ke Pura Kertakawat ini memang tak semata-mata untuk mempertahankan jabatan yang mereka dapatkan atau pula meraih posisi penting di pemerintahan. Jadi banyak pula yang memohon keselamatan dari Ida Betara Hakim Agung ini. Jadi pura-pura yang ada di daerah Pulaki ini ya, ada Pura Pulaki, ada Pura Pabean, ada Pura Melanting, Pasar Agung, Kertakawat. Jadi pura-pura ini memiliki fungsinya masing-masing yang berbeda dengan pura-pura yang lainnya. Tapi mereka ini adalah sebuah keluarga besar yang dulunya dari Jawa datang ke Bali sehingga mereka moksah di sini. Dan Ida Betara yang berada di Pura Kertakawat ini adalah ibu kandungnya itu juga moksah, sekarang berada di Pura Pulaki, dan kakak wanitanya moksah juga dan sekarang menjadi Ida Ratu yang bersamanya di Pura Melanting. Dan begitu juga ayahandanya Ida Penandawa Rauh juga moksah di Pura Uluwatu. Nah, kalian subscribe dulu supaya semua cerita sejarah tentang pura-pura ini bisa kalian tonton dan kalian dapatkan notifikasi dari kami untuk bisa ditonton jika kalian tertarik. Bangunan suci yang ada di Pura Kertakawat ini tidak begitu banyak. Yang saya lihat di sini ada 3 ya. Gedong yang berada di tengah-tengah itu merupakan pelinggih pokok daripada Pura Kertakawat ini ya. Di sini berstana Ida Betara Hakim Agung atau Betara Ngertaning Jagat. Kemudian ada 2 padmasana yang di kanan dan di kiri. Di sana yang berstana adalah Ida Betara Luhuring Akasa, begitu disebutkan ya. Dan di samping kanan kiri gedong ada pelinggih balai sidang yang diyakini warga sebagai tempat menggelar sidang. Oh ya, kami akan sebutkan di sini feodalan yang dilaksanakan di seluruh pura yang ada di Pulaki ini ya. Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama itu adalah Pura Pulaki ya, di mana bertepatan feodalannya ini bertepatan di hari purnama Sasih Kapat, yaitu antara September sampai Oktober, dan feodalan ini digelar selama 7 hari berturut-turut.
Kemudian sehari setelah purnama sasi kapat itu, jadi besoknya itu adalah piodalan ring pura Melanting. Kemudian itu hari pertama setelah di Pura Bulaki. Kemudian di hari keduanya itu lanjut piodalan ring pura Kertakawat, Panglong ping 3, puncak piodalan ring pura Pemutaran, dan terakhir adalah di Pura Pabean. Jadi karya piodalan ring pura Kertakawat dilakukan 2 hari setelah purnama sasi kapat pada Penglong ping kali. Ya, sekian dulu sejarah, cerita, dan fungsi daripada Pura Kertakawat ini. Semoga kalian bisa memaknai bahwa kalian harus percaya dengan skala niskala juga ya. Jangan lupa untuk tampil di sini. Terima kasih dan selamat malam semuanya.